Perkenalkan, nama saya Rifki Febrian dengan NIM 2355 2011 430. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi DHCP server menggunakan MikroTik dan kliennya menggunakan Windows XP yang dijalankan melalui VirtualBox. Langsung saja ke soalnya. Buatlah konfigurasi sederhana mengenai DHCP server dan DHCP client dengan tujuan agar request bisa terkoneksi ke internet dan mendapatkan IP pool secara otomatis yang sudah diatur oleh DHCP server MikroTik. Lalu yang kedua, atur list time pada DHCP server menjadi 5 detik. Lalu lakukan uji coba apakah list time sudah berjalan dengan melakukan ping dari sisi quest. Lalu untuk yang either 1, menyesuaikan dengan jaringan yang saya gunakan. Untuk mengecek jaringan yang saya gunakan ini menggunakan IPv4 address. Untuk mengecek IPv4 address dengan cara buka terminal, lalu ketik saja ifconfig. Untuk melihat IPv4 address ini 192.168.0 dan 202. Lalu untuk yang either 2 ini ada keterangan XX. XX ini adalah 2 digit dari NPM saya, sedangkan NPM saya yang terakhir itu adalah 30. Lalu langkah selanjutnya buka VirtualBox. Lalu kita pastikan bahwa virtual machine MikroTik dan Windows XP bisa saling terhubung. Kita akan menggunakan 2 adapter di virtual machine MikroTik. Lalu untuk men-setting network dari MikroTik, klik saja setting, lalu network. Nah, untuk adapter 1 ini kita atur sebagai bridge adapter agar MikroTik bisa mendapatkan akses internet dari host laptop. Lalu untuk adapter 2 kita atur sebagai internet network dengan nama LAN untuk terhubung dengan Windows XP. Untuk men-setting network dari Windows XP, klik saja setting lalu network. Untuk di Windows XP ini cukup menggunakan 1 adapter. Untuk adapter 1 juga diset ke internal network dan nama jaringannya harus sama dengan adapter 2 di MikroTik yaitu LAN. Ini penting supaya kedua virtual machine bisa saling berkomunikasi di jaringan lokal. Setelah setting jaringan selesai, kita nyalakan virtual machine MikroTik. Lalu buka terminal dan lakukan konfigurasi sebagai berikut. Pertama, kita tambahkan IP address dengan cara ketik IP address @address 192.168.0.202.24 lalu interface either 1. Lalu untuk selanjutnya ketik IP address @address 170.10.30.124 lalu interface either 2. Either 1 ini adalah koneksi internet dan either 2 akan digunakan untuk jaringan lokal klien. Selanjutnya kita set default gateway dan DNS agar MikroTik bisa mengakses internet dan membagikan DNS ke klien. Ketik saja IP root @gateway 192.168.0 dan 1. Lalu enter dan ketik lagi IP DNS set servers 8888 allow remote request lalu sama dengan yes, lalu enter. Kemudian kita buat IP pool, ketik saja IP pool add name DHCP pool ranges 170 10 30 2 sampai 170 10 30 254 lalu enter. Lanjut, aktifkan DHCP server. Ketik saja IP DHCP server, add name sama dengan DHCP 1, interface either 2, list sampai time 00.00.05, address full, DHCP full disabled no. Lalu enter. Lanjut, kita konfigurasi jaringan DHCP-nya dengan cara ketik ini IP DHCP server network @address 170 10 30 0 24
dan gateway 170, 10, 30, 1, DNS server 8888. Lalu enter, dan terakhir aktifkan NAT agar klien bisa terhubung internet. Ketik saja IP firewall NAT @chain sama dengan srcnat out interface header 1 action masquerade, lalu enter. Sekarang kita pindah ke virtual machine Windows XP. Di sini kita pastikan pengaturan IP-nya menggunakan DHCP. Caranya, klik kanan pada icon network connection, lalu klik properties. Pilih Internet Protocol TCP/IP, lalu klik properties. Pilih opsi obtain an IP address automatically dan obtain DNS server address automatically. Lalu klik OK. Setelah itu, kita buka command prompt, lalu ketik ipconfig _all. Lalu enter. Jika berhasil, kita akan melihat IP address, default gateway, dan DNS server. Kemudian kita coba tes koneksi internet dengan mengetik ping 8888 dan T. Lalu enter. Kemudian muncul reply seperti ini, berarti koneksi DHCP dan internet berhasil. Kemudian kita kembali ke virtual machine Mikrotik. Lalu ketik IP DHCP server list print. Lalu enter. Di sini kita bisa melihat IP yang diberikan ke klien, MAC address klien, status bound, dan remaining release time yang akan terus turun dan diperbarui otomatis setiap 5 detik. Lalu konfigurasi DHCP server dan klien sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang belajar konfigurasi jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.